Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Adevia, NIM 1901010100984 dari lokal PAIH. Baiklah kawan-kawan, hari ini pada mata kuliah Statistik Pendidikan, kita akan membahas tentang analisis jalur. Sebelumnya, apa sih analisis jalur itu? Analisis jalur merupakan suatu analisis yang dikembangkan oleh Sewall Wright, seorang ahli genetika tahun 1921. Setelah diperkenalkan oleh Otis Dudley Dunsen tahun 1966 dalam literatur sosiologi. Selanjutnya, Land pada tahun 1968 membahas secara teoritis dan prosedur analisis jalur. Selanjutnya, analisis ini digunakan dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam berbagai bidang ilmu. Analisis jalur merupakan perluasan dari model regresi yang digunakan untuk menguji matriks korelasi pada model kausal yang dibandingkan oleh peneliti. Garson tahun 2006. Sedangkan menurut Robert D. Rutherford tahun 1993, analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. Nah, dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya analisis jalur dapat dikatakan sebagai kepanjangan dari analisis regresi berganda. Meski didasarkan sejarah, terdapat perbedaan dasar antara analisis jalur yang bersifat independen terhadap prosedur statistik dalam menentukan hubungan sebab akibat. Sedang regresi linier memang merupakan prosedur statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antar variabel yang dikaji. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat path analysis atau analisis jalur. Path analysis atau analisis jalur memungkinkan seseorang melakukan analisis model-model yang lebih kompleks yang tidak bisa dilakukan oleh regresi linier berganda. Path analysis juga dapat digunakan untuk mengetahui hubungan langsung maupun tidak langsung, salah satunya melalui variabel intervening. Analisis jalur mempresentasikan hubungan kausal antar variabel dalam bentuk gambar agar semakin mudah dibaca. Analisis jalur ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang ingin mengetahui hubungan antara variabel eksogen dan variabel endogen. Adapun yang dimaksud dengan variabel eksogen adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain di dalam model. Sedangkan variabel endogen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain di dalam model. Selanjutnya kita akan membahas tentang model analisis jalur. Ada beberapa model jalur dari yang paling sederhana sampai dengan yang lebih rumit. Oke, check it out. Yang pertama adalah model berganda. Model pertama ini sebenarnya merupakan pengembangan regresi berganda dengan menggunakan dua variabel eksogen, yaitu X1 dan X2 dengan satu variabel endogen. Yang kedua adalah model mediasi. Model mediasi atau perantara di mana variabel Y memodifikasi pengaruh X terhadap variabel Z. Yang ketiga adalah model kombinasi pertama dan kedua. Model kombinasi pertama dan kedua yaitu hubungan variabel X berpengaruh terhadap variabel Z secara langsung dan secara tidak langsung, mempengaruhi variabel X melalui variabel Y. Yang keempat adalah model kompleks. Model kompleks ini merupakan model yang lebih kompleks
yaitu variabel X1 secara langsung mempengaruhi Y2 dan melalui variabel X2 secara tidak langsung mempengaruhi Y2. Sementara variabel Y2 juga dipengaruhi oleh variabel Y1. Yang kelima adalah model rekursif dan non-rekursif. Dari sisi pandang arah sebab akibat, ada dua tipe model jalur, yaitu rekursif dan non-rekursif. Model rekursif adalah jika semua anak panah menuju satu arah. Sedangkan model non-rekursif jika arah panah tidak searah atau terjadi arah yang terbalik. Misalnya, dari 4 ke 3 atau dari 3 ke 1 dan 2, atau bersifat sebab akibat. Sekian dari saya, salah khilafnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.